Ya pemirsa, ternyata kita mengunjungi salah satu potensi alam yang tiada duanya. Sebuah air terjun yang sangat indah, namun penuh dengan cerita misteri. Nah, cerita legenda dan cerita folklore yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi penampakan air terjunnya ya, saat ini hari Minggu banyak pengunjung, baik anak-anak, wanita, tua, muda, recommended hanya 20 menit saja dari area parkir sampai sini ya. Jadi sangat terjangkau dan keindahannya tiada duanya. Jadi air terjun ini masyarakat mengenalnya sebagai air terjun Coban Waru. Coban artinya air terjun, waru artinya pohon waru. Yang diduga ceritanya masyarakat pada waktu itu di sini banyak tanaman waru sehingga dikenal dengan air terjun yang penuh dengan tanaman pohon waru. Saat ini menjadi nama air terjun ini, air terjun Coban Waru. Bisa kemudian dari Bundaran Pacet sampai kemudian area base camp atau loket itu sekitar 2 km saja ya. Itu ke arah Dusun Podorejo, Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedangkan legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang air terjun ini ya, jadi mungkin dibalik cerita mistis atau mitos mungkin adalah leluhur kita punya cara tersendiri dalam menjaga alam agar tidak dirusak gitu ya. Disitulah kemudian ada berkembang cerita-cerita folklore atau mistis, yaitu bahwasanya di sini merupakan sebuah perkampungan siluman yang dihuni oleh sosok wanita perawan bertubuh ular dan yang juga masih kerabat atau keluarga dari Nyai Blorong. Itulah kemudian cerita yang berkembang di masyarakat. Bahkan sosok wanita bertubuh ular ini diceritakan itu adalah sosok yang baik, bukan sosok yang jahat. Apalagi kalau masyarakat yang berkunjung di sini itu memiliki adab, sopan santun, tata krama, tidak merusak, tidak maksiat, maka sosok wanita cantik bertubuh ular ini juga sangat bersahabat. Jika kita lihat bahwasannya air terjun yang sangat indah dan tiada duanya ini memang berada di tebing batu ya, tebing batu dengan lubang-lubang seperti goa seperti sana itu ya. Bahkan tebing-tebing batu seperti tembok benteng istana yang sangat memanjang ya. Mungkin ini adalah pembentukan dari pegunungan ini, pegunungan Anjasmara ini sekitar 60 juta tahun silam. Dan batuannya merupakan batuan vulkanik ya, yang artinya memang ini adalah magma beku jutaan tahun silam. Dan air ini bisa dinikmati ya, dari segi kemudian kebersihan, kejernihannya, dan lingkungan yang asri, oksigen murni, dan pengunjung juga bisa mandi, menikmati dinginnya dan airnya. Sangat dingin, sangat jernih, coba kita lihat, sampai mengalir di sana gitu ya. Jadi seperti itulah kemudian keindahan dari air terjun Coban Waru ini, yang memang dibalik dari kisah legenda atau folklore yang berkembang di masyarakat, kita mengambil sebuah kesimpulan kebijaksanaan. Mungkin itulah cara leluhur kita atau orang-orang zaman dahulu dalam menjaga setiap jengkal, setiap titik nadi dari alam ini agar tetap terjaga, agar kemudian manusia itu tidak seenaknya saja, tidak merusak alam ini, sehingga kemudian banyak kisah-kisah yang sangat berhubungan dengan sosok-sosok penghuni hutan. Ini memang kisah-kisah ini dimulai dari masa prasejarah gitu ya, kisah-kisah tentang harimau, tentang ular naga raksasa, tentang sosok banteng dan sosok-sosok hewan lainnya. Karena memang pada masa lalu masyarakat pegunungan itu berjibaku dengan hewan-hewan liar tersebut. Sehingga kemudian interaksi dengan hewan liar, legenda atau kemudian cerita sebelum tidur itu kemudian berkisah tentang seputar penghuni hutan, seputar kisah-kisah hewan-hewan yang ada di pedalaman hutan. Bahkan seperti ular besar, harimau, banteng, itu bahkan masyarakat menganggapnya sebagai pamong atau among, yaitu sosok penjaga hutan atau pamong dari penghuni hutan ini. Jadi tidak salah lah kemudian masyarakat mengatakan penghuni air terjun ini adalah orang wanita perawan bertubuh ular yang sangat bersahabat. Jika kita berbuat baik, maka mereka akan membalasnya dengan kebaikan. Jika kita berbuat jahat dan kerusakan di sini, mereka pun akan lebih menyeramkan lagi. Dan itu salah satu kemudian kondisi natural ya, kaidah kausalitas dari alam ini. Alam yang wajib kita jaga serta budaya-budaya yang ada di atasnya.
Semoga tetap lestari. Rahayu, rahayu, rahayu.